Jin itu nggak bisa nyentuh manusia, faktor X. Yang bisa cuma satu varietas. Kau varietas ya? Satu jenis. Yang bisa cuma satu jenis, nggak semua jin itu bisa menampakkan diri. Faktor X itu yang bisa menampakkan diri cuma satu jenisnya, yang lain nggak bisa. Itu pun dengan momen tertentu. Lah sebetulnya ketika kita melihat itu, sebetulnya bukan beliau yang melihatkan, kita aja yang waktu itu tanpa sadar mengakses. Ya, bukan menghadirkan. Sebetulnya beliau faktor X ini nggak cuman malam datangnya, setiap hari ada. Nah cuman kan posisi medan energi alam ini, dia akan bertransisi ketika matahari mulai tenggelam. Itu transisi kesadaran kita itu ada transisi. Makanya kalau orang dulu surup-surup ojo metule gitu, pernah kan ya denger itu ya? Itu karena fase transisi kesadaran kita mulai mengadaptasi. Nah ketika ini proses inilah kadang kita itu ngelihat apa terus kesandung, ngelihat apa kesandung gitu. Itu bukan beliau yang menyandung, karena kita aja yang nggak fokus akhirnya kesandung. Atau kita di jalan itu beliau nggak mendorong, cuma ngagetin sebetulnya. Tanpa sadar dia jatuh gitu. Nggak mungkin dia suruh jatuhin gini, enggak. Kayak gitu mas. Makanya kalau mau tahu, ayo ke dunia jin gitu. Nanti itu ketika apa yang saya pelajari ya, awal itu energi itu hanya di lapisan 5 cm di tubuh fisik kita. Semakin kita akumulasi, ternyata titik-titik pusat energi itu berlapis. Karena aura kita kan berlapis. Awal kita punya titik pusat energi 7 itu di dalam tubuh. Nah itu bayangin, ternyata biofil ketika kita berkembang, biofil itu punya psikologis, punya cakra. Kan waktu itu ada orang yang ngelihat cakra. Mas boleh lihat, boleh silakan. Nah beliau kaget karena cakra yang kita itu bukan cuman gini, tapi bercabang gini. Terus di lapisan depannya ada lagi. Ya ini gimana cara nembusnya? Ya silakan kalau mau nembus gitu aja. Jadi misalnya tubuh manusia nih, kan kita tahunya ada 7 titik pusat energi yang di dalam tubuh fisik. Nah ternyata medan biofil kita itu ada lapisan 7 sampai 7 lapis. Dan setiap lapisan punya psikolobus. Gimana ya nyeritainnya ya? Ya paham ya gitu ya pokoknya ya. Jadi kan tubuh fisik ada 7 lapis. Terus di aura kita terluar level 1 itu ada 7 lapis juga. Ada 7 titik pusat energi. Nah itu kalau kita sentuh, dia akan tertrigger, mulai muncul energi lagi. Lebih ke depan lagi maka akan semakin luas medan biofil kita yang awalnya cuma 5 cm bisa sampai berapa kilo. Nah itu pun kalau misalnya digitukan, dari dulu keluarga saya pasti akan ya resonansi akan semakin luas. Dan energi itu cerdas mas. Misalnya nih ada orang yang saya kenal, yang saya cintai keluarga saya. Ketika ada bapak dengan keluarga saya ada serangan, energi saya itu udah pasti backup, refleks. Ya kayak kita lah, misalnya kita mau dipukul dari belakang langsung set gitu loh. Kayaknya tanpa sadar. Dan semakin sering dilatih dia akan responnya akan semakin cepat. Dia akan langsung membackup, otomatis, autopilot. Kayak gitu. Itu kalau memang murni energi kita. Kan kayak gitu. Iya harus dilatih. Kan enak aja gak dilatih, duduk diam langsung celing gitu. Saya juga mau. Padahal sebelum saya melakukan perjalanan, saya kan boleh membaca doa perbentengan gitu lah ya. Ternyata masih tetap itu ya. Ya nggak tahu. Nah itu perlu dilogikakan apa yang ada yang salah gitu. Ya kan energi itu kan berlapis mas. Misalnya ya kita bicara doa. Doa itu menggetarkan setiap titik energi kita, wirid. Itu menggetarkan. Tapi intensitas kita berzikir atau berdoa itu berapa kali sampean mau nanganin seperti itu? Misalnya kita cuman waktu ada
sakit aja baru kita minum 1 gelas air putih. Lah untuk bulan-bulan berikutnya kalau kita nggak minum ya sama aja kering di dalamnya. Lah kalau kita kan berlatihnya intens. Saya dulu itu berlatih dari kelas 4 SD, nggak langsung celing seperti ini. Kan gitu, step by step, berproses. Dalam ya prosesnya itu harganya yang mahal. Makanya saya bilang ke teman-teman udah sangat enak sekarang. Karena secara penjelasan, processing itu lebih mudah. Kalau dulu saya nggak tahu. Saya dulu belajar, Pak ini belajar apa? Tapak Buddha gitu katanya. Bayangin itu. Ya udah, saya senam aja gitu. Karena waktu stres, senam itu saya lebih rileks. Akhirnya saya kecanduan. Jadi sampai 4 jam kalau malam pulang segar tidur. Kalau nggak senam sakit kayak capek-capek gitu senam lagi. Gitu terus. Bisa kok ora bisa Mas. Cepat ngono. Bisa dengan ujian hidup. Iya gitu. Ya karena kan kalau misalnya kita, makanya dulu waktu kemarin di Jogja ya, ada orang yang cerita, Mas, saya itu ikut beberapa pelatihan. Apa yang Mas Ori jelasin ini, kalau misalnya di pelatihan saya itu udah habis 9 juta saya ngikutin ini gitu katanya. Tapi Mas Ori kok enak sekali membeberin ini gitu katanya. Ya karena menurut saya seseorang itu bisa dia mengoptimalkan dirinya sendiri. Kalau Bapak diisi ya percuma. Datang diisi, transfer berapa, tanda tangan, pulang, sertifikat gitu. Nggak ada nilai bertumbuhnya. Kan kayak gitu. Kan sayang. Jadi kan sebetulnya kan ada satu sistem di tubuh kita itu yang mampu men-trigger terjadinya energi ketika itu berputar. Lah berputarnya itu ada 2 pilihan, Pak. Dilatih atau diuji oleh ujian hidup, cuman itu. Kalau nggak mau dilatih ya ujian hidup yang bertindak. Jadi sebetulnya ujian hidup itu nutrisi saya bilang. Karena apa? Tidaklah mungkin ujian hidup itu adalah proses untuk kita lebih dewasa. Kalau toh kita paham, kalau nggak paham ya stres. Gitu aja mikirnya. Kan sebetulnya kayak gini Bu, sekolah. Kalau dilatih itu sama dengan kita belajar. Kita belajar tuh sebelum ujian. Akhirnya ketika ada ujian datang, ujian itu tetap ada. Apakah ketika kita berlatih ini tidak ada ujian? Ya tetap ada. Tapi kita sudah ada tuh bekalnya. Oh kalau ini saya lebih, kan gini sebetulnya. Kesulitan manusia itu ketika ada ujian datang itu adalah titik fokus dan titik pandang yang jadi bermasalah. Ketika ini datang dari sini atau dari sini, kita hadap sana. Ujian itu datang dari belakang, kita kan nggak tahu karena pandangan kita cuma sempit ke depan. Tapi kalau kita berlatih, pandangan kita lebih luas. Jadi ketika ujian datang, seret kita menerima, kita tangkis. Oh maknanya ini gitu. Oh maknanya ini. Tetap ada ujian itu. Nggak mungkin nggak ada. Jadi selama kita hidup, jangan khawatir kehabisan ujian gitu. Cara pandang lewat lampu ya. Iya. Kan akhirnya ketika sama ya, ketika sama diuji, oh saya dulu diuji gini, cara menyelesaikan seperti ini kan gitu. Tapi kan harus babak belur dulu. Ibarat dipukul gini ya. Kita diuji nih ke waktu karate. Ujian menangkis pukulan. Kalau kita nggak belajar menangkis duluan, kita kan dipukul terus tuh. Pencut baru bisa nangkis. Oh gini cara menangkisnya kan gitu. Kan sayang. Lebih baik kita latih dulu ini menangkis ketika pukulan datang. Kita mampu menangkis. Set gitu. Poinnya apa? Bagaimana cara menangkis pakai tangan kanan. Nah ini diuji lagi pakai tangan kiri. Kayak gitu terus. Sampai kita ahli, lincah. Sebetulnya gitu Mas. Jadi silakan, makanya kan ketika dimanapun saya balikan lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman mau diuji oleh ujian hidup, monggo. Mau dilatih sendiri ya monggo gitu. Kembali lagi. Terus pertanyaan Masnya tadi apa? Alifat. Apa tadi ya Mas? Potensi. Alifat.
Kan sebetulnya setiap orang itu kan dibekali potensi-potensi ini mas di dalam diri kita. Satu-satunya cara untuk membagikan potensi itu kan harus dipantik tuh. Apa ya dipantik? Di-trigger, dirangsang, dipicu. Ketika potensi-potensi ini tertidur, alam dengan prosesnya sebagai penyambung tangan pencipta itu kan sebetulnya menguji kita agar potensi ini bangkit lewat apa? Ujian-ujian itu kan sebetulnya sama prinsipnya. Ketika ujian-ujian itu datang, potensi-potensi kita akan semakin tumbuh, cereng aktif. Sama dengan dilatih pun juga gitu. Makanya kan saya ceritain yang 7 titik pusat energi itu, yang dimana 7 pusat titik energi itu membawa nilai-nilai psikis, yang dimana nilai-nilai psikis itu ketika kita endap, kita download. Nah ketika kehidupan sehari-hari itu kita akan menerima makna-makna esensi yang itu menjadi bekal potensi kita. Lah kita ini sering salah kaprahnya karena kita sering proses pendidikan yang kita alami itu sering distandarisasi bahwa orang pintar harus gini. Akhirnya kita menjadi homogen semua, distandarisasi. Jadi tidak pernah menjadi keunikannya masing-masing. Jadi misalnya manusia unik itu dianggap aneh, padahal sebetulnya setiap individu manusia itu unik. Tidak ada yang sama, punya ciri khas. Kan nggak bisa distandarisasi itu pak. Misalnya dibandingkan saya dengan Mas Edan, lebih pintar mana? Enggak ada yang bisa dibandingkan. Beda, kan gitu. Kalau toh pun orang kembar pun juga sama. Jadi bagaimana memunculkan keunikan itu? Jadi jangan takut berbeda dengan orang lain, tapi jadilah sebaik-baik dari dirimu sendiri. Lah kita kan sering mengidolakan orang lain dibanding menjadi diri kita sendiri. Panutan boleh, tapi harus jadi diri sendiri kan gitu. Menjadi original kita masing-masing. Nah, pengelolaan titik pusat energi itu tadi adalah bekal untuk kita menumbuhkan potensi-potensi itu. Misalnya nih, nah saya menyebutnya adalah psikolobus. Kalau dulu sebutannya adalah cakra. Nah ternyata cakra definisinya itu sekarang itu tidak mewakili apa yang guru saya waktu itu temukan. Ternyata ini harusnya namanya psikolobus. Karena apa? Ini adalah wadah pengelolaan mental. Karena setiap titiknya ini berpengaruh di mental. Misalnya kita bicara dari bawah, dasar itu berhubungan erat dengan kelenjar gonad atau ovarium kalau perempuan. Lah kelenjar gonad ini sangat berhubungan erat dengan daya dorong hidup, stamina, mobilitas. Nah secara alamiah sebetulnya kan kita itu sering menganggap bahwa cakra itu tidak aktif kan gitu. Mas ke orang pintar tolong aktifkan cakra saya kan gitu, jadi aneh. Kan sebetulnya cakra itu setiap orang itu aktif karena dia berhubungan erat dengan kelenjar hormon. Kan harus belajar. Ya jangan dibicarakan kalau itu Bu. Lah kayaknya pengalaman. Kembali ke mahar tadi Pak. Lah psikologis dasar itu sangat berhubungan dengan mental itu, daya dorong hidup, stabilitas, mobilitas. Makanya kenapa secara alamiah misalnya teman-teman kalau capek pasti membuka kaki secara alamiah agar apa? Hormonnya itu lebih lancar lagi. Jadi sebetulnya cakra setiap individu itu aktif, cuman belum optimal. Paham ya? Ibarat kita punya satu benda, tapi benda itu tidak kita apa-apain. Kan itu bisa didesain tuh, semakin bagus, semakin bagus, semakin lebar, semakin lebar. Makanya sebetulnya misalnya kita tanya nih, seseorang yang sering sekali pesimis,
tentang kehidupan, itu pasti pengolahan di bawahnya yang kurang. Jadi jarang jogging. Lemah ya. Ya akhirnya daya dorong hidupnya lemah. Karena kelenjar dari gonad dan atau ovariumnya dia tidak stabil. Akhirnya mengalirkan ke psikisnya menjadi tipis, pesimis. Lah makanya kan saya bilang motivator terbaik itu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Pernah kan dulu waktu kita sekolah yang dipanggilkan ISQ, nangis tuh kita diceritain gimana orang tuamu menyekolahkanmu gini, nangis tuh kita seret. Tapi kuatnya cuma berapa hari, seminggu lah, balik lagi kita dengan asal kita gitu. Karena tidak mungkin permanen. Permanen itu ketika kita mengelola sendiri, ketika itu diakumulasi dengan sendirinya. Jadi motivasi itu tantangan doang Ya ya. coba aja Bapak ikut motivator, paling bertahan berapa lama? Nggak akan mengendap sampai ke embodied. Terpendam dalam dirinya. Nggak akan memang embodied ya, apa ya istilahnya? Ya, menyatu. Jadi dia cuma sekilas saja. Makanya kan yang perlu awal adalah bagaimana daya dorong hidup ini mampu nanti mengakses ke atas. Makanya kalau di beberapa ajaran itu ini kan dibagi 3 nih, alam bawah, alam tengah, alam atas. Pernah dengar itu? Ya sebetulnya kan pengelolaan ini. Nah cuman kalau dibagi alam-alam itu kan merinding nanti kita. Mending kita pakai bahasa yang agak ilmiah lah. Nah sebetulnya ini kan akses untuk alam ke atas, bener itu. Nah tampian itu berhubungan dengan kelenjar hormon adrenal namanya kalau di biologi. Nah ini berhubungan dengan hasrat. Hasrat tulisannya gimana? Gini ya. Hasrat hati, hasrat murni. Fantasi. Kan berhubungan 2 jari di bawah pusar. Makanya kan kalau orang berfantasi itu pasti dia akan pegang perut. Ini gini ya, ini gini ya, gitu pasti. Coba aja orang yang sering berfantasi. Makanya kan seharusnya fantasi ini harus berhubungan dengan ajna, agar apa fantasinya bisa diwujudkan nantinya. Jadi bukan lah, kebanyakan kita kan terjebaknya kan di sini, di posisi ini. Nah ini dibagi lagi lah pelan-pelan. Oke ya, kita naik lagi di solar plexus. Solar plexus ini berhubungan dengan pankreas, kelenjarnya. Ulu hati. Lah pankreas ini berhubungan dengan ego, rasa memiliki. Makanya kenapa ketika ego kita naik, yang sakit itu pasti ulu hati. Iya. Kan ulu hati itu langsung nyesek gitu kan, seleng gitu, naik ke atas pusing, habis itu diabetes kan gitu. Nah berikutnya jantung. Jantung ini berhubungan dengan timus. Psikologis jantung, kelenjarnya adalah kelenjar timus namanya. Nah kalau sifat mentalnya itu lebih keterbukaan, adaptasi, terus seni, respon ya, art atau seni. Makanya kan seseorang itu kalau melepaskan apapun, ketika dia bilang sabar, pasti dadanya yang dilus. Itu kan artinya membuka segalanya. Bukan ini yang dilus, sabar, sabar gitu kan, enggak. Itu secara alamiah sebetulnya manusia itu seperti itu. Iya, bukan nalurilah, iya naluriah. Nah kalau tenggorok ini berhubungan dengan tiroid.
Steroid ini adalah kesempurnaan ilmu. Cara pandang logika. Kayak gitu. Jadi makanya seseorang kalau mencari ide nggak mungkin tenggorokannya ditutup. Coba aja mikir ya, apa gitu. Ngerjain soal terus nunduk ini nggak akan ketemu, pasti buka. Oh iya ya gitu. Coba aja kalau kita gini terus nggak akan ketemu. Kalau ke bawah nyontek ya pasti gini, apa ya kemarin ya, apa ya gitu. Iya. Oh ini logika, bukan kesempurnaan tapi keilmuan. Nah kalau ajna itu pituitari, ajna itu pituitari, kelenjarnya. Kan ada yang bilang mata ketiga itu kelenjar pineal. Tapi menurut kita yang kita pelajari itu pituitari, karena dia berhubungan dengan vision, otoritas. Makanya kalau orang menunjukkan otoritasnya pasti batuknya ke depan. Mau apa kamu gitu? Ya coba aja. Nggak mungkin gini. Mau apa kamu gitu? Jadi otoritasnya turun. Jadi nggak galak. Nah kalau mahkota ini adalah kebijaksanaan, kesempurnaan ilmu. Jadi sebetulnya ketika potensi-potensi kita bangkit, itu sebetulnya ada akses ini di dalam tubuh kita. Ada peran tanpa kita sadarin. Makanya orang-orang dulu yang diasal ada ininya dulu, ditempa terus kan dia poso, mutih, melek bengi, itu kan sebetulnya tanpa beliau sadarin itu adalah men-stressing tubuhnya agar memunculkan energi dalam tubuh. Lah kalau orang sekarang suruh meditasi 3 jam aja udah pasti tidur. Kalau orang dulu berhari-hari. Kan ini kita harus mencari satu cara baru nih, gimana orang-orang sekarang dengan zaman sekarang tetap mengakses keilmuan yang dulu dengan cara yang berbeda, mungkin ekspresinya aja yang berbeda, tapi kan esensinya sama.